ketika kita terlahir dari keluarga miskin dan keluarga yang kurang mampu, kita selalu percaya, meyakini bahwa kita tuh nggak bisa berhasil, nggak bisa sukses gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dahsyat, salam luar biasa. Berjumpa lagi dengan saya Tiswanto di channel kesayangan kita, di channel Rhythm Podcast. Sahabat semuanya, pada video kali ini saya akan sharing tentang renungan, ya, renungan. Apakah betul kalau orang yang dilahirkan dari keluarga miskin kemudian tidak bisa mengenyam pendidikan formal tinggi, dia akan tetap miskin dan tidak bisa sukses, gitu kan? Karena kenyataannya banyak sekali yang yang sudah menjudge dirinya bahwa ketika dia lahir dalam keadaan miskin, dia dilahirkan di keluarga yang miskin, dia tidak bisa kaya. Akhirnya dia pasrah, kemudian menyerah pada keadaan dan menyalahkan keadaan. Akhirnya dia bilang bahwa ya sudahlah, nasib saya memang sudah begini, nasib saya memang sudah menjadi orang miskin, orang yang tidak bisa berhasil, tidak bisa kaya. Akhirnya dia menyerah dengan keadaan dan hidupnya ini benar-benar dia dalam keadaan miskin. Nah, pada video kali ini ya, saya akan coba ajak sahabat semuanya untuk mengetahui fakta bahwa kalaupun kita terlahir dari keturunan orang miskin, keluarga yang miskin, ini tidak serta-merta kita tidak bisa keluar dari jerat kemiskinan itu. Kita bisa benar-benar menjadi orang yang sukses, orang yang kaya, asal punya tekad dan punya mindset seperti orang-orang yang sudah sukses dan orang-orang yang sudah kaya. Nah, banyak sekali cerita-cerita inspirasi ya yang bisa kita lihat, yang bisa kita tonton di situasi dan kondisi saat ini. Banyak sekali kita bisa belajar dengan orang-orang yang sukses, dan saya melihat ternyata hampir semua orang-orang yang sudah sukses itu mereka kebanyakan terlahir dari keluarga yang kurang mampu gitu. Tapi mereka punya tekad yang kuat, punya tekad yang luar biasa. Mereka merubah mindset mereka seiring dengan berjalannya waktu gitu ya. Mereka belajar dan akhirnya mereka benar-benar bisa sukses. Nah, seperti halnya sahabat semuanya mungkin sudah sangat tahu ya, sangat paham dengan sosok orang yang luar biasa ini. Siapa? Dia adalah Helmy Yahya. Nah, Helmy Yahya itu dulu salah satu presenter TV nasional terkenal. Dia hampir ada di setiap TV, pembawa acara, pembawa kuis. Dan kakaknya Tantowi Yahya, ya, ini mereka adalah orang-orang yang sudah sukses. Tapi mungkin tidak banyak tahu, ternyata Helmy Yahya dan Tantowi Yahya itu dilahirkan dari keluarga yang kurang beruntung. Jadi ayahnya ustadz, ibunya hanya tukang jualan kecil-kecilan gitu. Ya, tapi dengan keadaan yang serba kekurangan itu, akhirnya mereka punya tekad yang kuat dan bisa sukses seperti yang sahabat tahu atau lihat sekarang. Nah, kita lihat cuplikannya sedikit ya, supaya kita yakin, sahabat yakin bahwa kalaupun saat ini kita dilahirkan dari keluarga yang kurang mampu, dilahirkan dari keluarga yang kurang beruntung, dilahirkan dari keluarga yang miskin, asal punya kemauan dan tekad yang kuat, siapapun Anda, ini benar-benar bisa sukses dan kaya. Oke, kita lihat videonya. Bagaimana bisa? Ya, anak orang miskin dari kota Palembang ini, pedagang kecil, ustadz kecil-kecilan, guru ngaji gitu. Ya, anaknya ada Tantowi Yahya, host quiz talk gitu ya, World Stupid dan sebagainya. Sangat terkenal memang. Jadi Anggota DPR, pimpinan Komisi 1. Sangat terkenal ya Tantowi Yahya itu, mesti Anda tahu semuanya kan? Wow. Show-nya penuh. Betul. Waktu dia menjadi MC. Salah satu MC termahal di Indonesia. Ya.
Helmi Yahya. juga diberikan semacam rezeki yang sangat baik. Saya mengatakan sangat baik. Kalau saya mengatakan tidak baik, saya tidak bersyukur. Sangat baik. Siapa yang nggak kenal dengan Helmi Yahya dan Tantowi Yahya? Ya, alhamdulillah. Saya pikir dulu bukan kakak adik. Bagaimana bisa gitu? Apa yang harus kita pelajari? Apa yang harus kita lakukan? Jadi mengatakan, Bang, bagaimana kita bisa keluar dari jebakan 40% itu? 40% anak orang miskin tetap akan miskin di masa tuanya. Satu, memang nomor satu menurut saya mindset ya. Buang mindset, kepercayaan dalam diri sendiri, belief dalam diri sendiri. Kalau Buang mindset. kemiskinan itu diturunkan. Betul. Kemiskinan itu diturunkan. Kemiskinan itu menjadi seperti warisan. Bapaknya petani miskin, anaknya pasti jadi petani miskin. Dibuang itu. Oh, bapak dulu kan, saya kan cuma tukang beca. Ya, saya pun nanti mungkin nasibnya nggak jauh berbeda dari bapak saya. Enggak. Ada Itu sekilas video ya atau ungkapan dari seorang Helmi Yahya ya, orang yang sudah terkenal, sudah sukses saat ini. Ternyata beliau pun itu terlahir dari keluarga yang kurang beruntung. Artinya apa teman-teman? Jadi kalau kita mempercayai bahwa ketika kita terlahir dari keluarga miskin dan keluarga yang kurang mampu, kita selalu percaya, meyakini bahwa kita tuh nggak bisa berhasil, nggak bisa sukses gitu. Apalagi misalkan seiring dengan waktu berjalan, kita tidak bisa menikmati atau mendapatkan pendidikan formalnya itu yang tinggi, nggak kuliah, nggak sekolah, nggak SMP atau tidak SMK, nggak kuliah bahkan. Jadi dengan pendidikan yang kita miliki sangat terbatas ini, kemudian kita merasa minder, dan itu tertanam di dalam kebanyakan orang gitu ya, termasuk ya saya juga di antara kebanyakan orang itu ya. Jadi saya juga dulu sama mempunyai satu pemikiran bahwa saya ini kan nggak bisa sukses, nggak bisa berhasil, walaupun saat ini ya kalau dikatakan sukses dan kaya saya belum, tapi paling tidak keadaan saya sudah jauh lebih baik dari keadaan sebelumnya, gitu sahabat semuanya. Jadi yang penting tadi menurut Helmi Yahya atau orang-orang sukses selalu mengatakan bahwa mulai saat ini kita jangan mempercayai bahwa miskin itu diwariskan. Jadi tidak ada namanya miskin yang diwariskan ya. Setiap orang dewasa yang dia sudah bisa berpikir, sudah bisa menganalisa setiap keadaan, dia sudah bebas menentukan keadaan dan pikiran sendiri, dia tuh bisa menentukan dan memutuskan, bisa memilih dan memutuskan untuk menjadi apa dan jadi siapa. Jadi kita harus benar-benar menghilangkan keyakinan, menghilangkan kepercayaan bahwa kalau kita terlahir dari keluarga kurang mampu, dari keluarga miskin, ini tidak semerta kita juga mengalami nasib yang sama. Kita bisa menentukan nasib diri kita sendiri. Nah, yang perlu kita ketahui teman-teman semuanya, ya sahabat teman semuanya, bahwa kalau kita melihat setiap orang sukses itu mereka selalu menaikkan kualitas diri mereka, mereka selalu menjalankan usaha atau bisnis ya yang mereka lakukan secara gigih, sehingga lambat laun mereka tekun berusaha, mereka tekun berwira swasta, mereka tekun berbisnis, sehingga lambat laun ini perekonomian mereka ini semakin baik dan semakin baik, bahkan jauh lebih baik, dan akhirnya bisa sukses. Jadi yang harus kita pahami dari sekarang dulu bahwa pertama kita harus memiliki keyakinan bahwa kita pun bisa sukses, bahwa miskin itu tidak bisa diwariskan. Kemudian yang kedua, kita harus pandai-pandai membaca peluang atau pandai-pandai menentukan sebuah keputusan atau pilihan. Kenapa? Karena kalau
kita tidak cermat dalam memutuskan apa yang akan kita lakukan, maka benar kita tidak akan pernah bisa berubah. Contoh begini sahabat semuanya. Mungkin sahabat mengalami atau bahkan banyak melihat sahabat-sahabat atau saudara-saudara atau teman-teman Anda semuanya yang dia bekerja. Nah, dia bekerja, dia sebagai karyawan di sebuah pabrik mungkin atau kerja dimanapun. Pernah melihat nggak sih orang bekerja itu kaya, gitu kan? Padahal dia tekun kerjanya mungkin sudah tahunan, bahkan puluhan tahun gitu. Tapi ketekunan itu tidak bisa merubah nasibnya menjadi jauh lebih baik. Kenapa? Karena dia tekun berada di tempat yang kurang tepat. Ya, dia tekun, dia berangkat pagi, pulang sore, berangkat pagi, pulang sore, setiap hari, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Artinya dia tekun, tapi karena tekunnya tidak ada di tempat yang tepat, maka nasibnya tidak berubah. Beda dengan kalau mungkin teman Anda, sahabat Anda, saudara Anda yang dia mulai melakukan sebuah bisnis, apapun itu. Dia geluti, dia tekuni bisnis itu, ya, dengan segala kesulitannya, dia menikmati prosesnya, dia menjalani prosesnya. Ini lambat laun ketika dia tekun, akhirnya bisnisnya mulai berkembang, mulai bertumbuh, dan akhirnya ini benar-benar bisa berhasil. Artinya keberhasilan atau ketekunan orang yang menjalani sebuah bisnis atau sebuah usaha dengan ketekunan orang yang bekerja, itu hasilnya berbeda. Nah, itu dulu teman-teman. Jadi mau di mana nih ketekunan kita ini kita pertaruhkan, ya. Karena waktu itu berjalan terus. Kalau kita mau sukses dan kaya, mau berhasil, ya tidak ada jalan lain kecuali kita memutuskan untuk berbisnis. Karena kalau bekerja, ya yakin tidak akan pernah bisa sukses. Paling ya cukuplah buat mencukupi kehidupan sehari-hari. Tapi keadaan tidak kunjung jauh berubah, ya. Keadaan akan tetap sama, dan itu nanti akhirnya kita wariskan juga dengan hal yang sama kepada anak-anak kita gitu, ya. Kita tanamkan ke mindset ke anak-anak kita, ya. Dia melihat orang tuanya bekerja, dia pun akan melakukan hal yang sama, dia bekerja lagi, kemudian turunannya juga begitu seterusnya, dan benar-benar tidak ada perubahan nasib yang terjadi gitu sahabat semuanya, ya. Jadi mulai sekarang bijaklah dalam membuat satu pilihan, bijaklah dalam membuat satu keputusan, karena keputusan itu benar-benar akan mempengaruhi hasil yang akan kita dapatkan. Intinya kalau mau sukses, kita punya mindset sukses, kita harus meyakini bahwa kita pun bisa, ya, bisa berhasil seperti orang-orang yang sudah berhasil dan seperti orang-orang yang sudah sukses, ya sahabat semuanya. Jadi semoga video ini bisa membantu, ya, bisa membuat atau membantu sahabat semuanya dalam memiliki pola pikir atau mindset, atau merubah mindset bahwa miskin itu tidak diwariskan. Bahwa setiap Anda ini punya kesempatan, punya hak yang sama untuk merubah nasib sahabat semuanya. Oke? Ya, ini semoga bermanfaat sharing saya kali ini. Ya, tidak banyak, ya, tapi semoga ini bisa menjadi bahan renungan buat sahabat semuanya yang pengen berubah nasib saat ini. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Salam sukses selalu buat sahabat semuanya. Jangan lupa kalau video ini bermanfaat buat Anda, like, share, komen, dan subscribe supaya channel ini bisa berkembang dan bisa membantu banyak orang. Oke, salam sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.